mengirimkan time schedule-nya by chat yang sudah disetujui. Terus ruang lingkup kami ini meliputi kas kecil dan kas sedang. Tujuan pemeriksaan ini untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa saldo kas telah disajikan secara wajar dalam laporan keuangan, serta menilai aktivitas pengendalian internal yang berkaitan dengan pengelolaan kas. Baik, saya ambil proses audit ini sebagai lancar ya. Efektivitas pengendalian di kantor. Sebelum masuk ke tahap pemeriksaan, Ibu, kami ingin memahami terlebih dahulu alur pengelolaan kas di perusahaan ini. Apakah ada flowchart sistem kas? Ada. Di sini saya akan menunjukkan flowchart sistem kas ini. Ada flowchart ini menjelaskan alur penerimaan dan pengelolaan kas di perusahaan. Menyiapkan flowchart sistem kas di meja. Proses dimulai dari finance yang menerima dan menyiapkan dokumen transaksi baik kas maupun kas keluar. Dokumen tersebut kemudian saya review sebagai finance manager untuk memastikan pelaksanaan dan kerjaannya. Jika tidak sesuai, saya memberikan otorisasi. Selanjutnya itu finance melakukan eksekusi transaksi melalui bank, baik penerimaan maupun pembayaran. Setelah itu dokumen diserahkan kepada akuntan untuk dilakukan verifikasi pencatatan terhubung bank, serta menginputkan ke dalam sistem akuntansi. Tahap akhirnya itu dokumen diarsipkan terus dilakukan rekonsiliasi bank secara periodik. Dengan alur ini terdapat pemisahan tugas antara finance manager dan finance sebagai bentuk pengendalian internal. Di sini saya jelasin juga kalau kita masih kurang-kurang, jadi kita akuntis sama finance itu bisa. Dan untuk kas kecil, proses mulai dari finance sebagai pemegang kas kecil dan penerimaan pengajuan pengeluaran operasional. Finance kemudian memeriksa kelengkapan bukti jika sudah lengkap, uang kas kecil diserahkan kepada pemohon dan bukti transaksi dibutuhkan. Apabila saldo kas kecil tipis, dilakukan pengajuan pengisian kembali ke kas besar. Seluruh dokumen kemudian diserahkan ke akuntan untuk diverifikasi dan diinput ke dalam sistem akuntansi kita. Dengan hal ini terdapat pemisahan antara pencatatan muka oleh finance dan diinput juga oleh finance kita sebagai bentuk pengendalian internal. Berarti berdasarkan flowchart ini bagian keuangan memegang kas fisik juga menyiapkan dokumentasi awal transaksi. Baik, kalau gitu selanjutnya kami akan membuat formulir ICU untuk saat bagikan kepada keuangan di besok hari sebagai pengecekan pengendalian internal, serta kami juga mohon untuk disiapkan dokumen yang berkaitan dengan kas kecil. Baik, kami akan siapkan semua dokumen. Izin kami mohon bantuan dari keuangan untuk mengisi internal atau isi dulu terkait pengolahan kas kecil dan kas di bank. Ini yang kalau kita Iya. Mungkin saya langsung isi aja. Yes. Baik, kami akan melakukan penelaahan atas jawaban yang telah diberikan oleh Ibu. Pada formulir ini tertulis bahwa pengeluaran kas kecil tidak selalu dilengkapi bukti transaksi. Bisa tolong Ibu jelaskan? Iya, jadi untuk beberapa pengeluaran yang kecil, banyak nota yang kadang belum masuk di buku, entah yang kayak misalkan perjalanan operasional atau biaya aku dan segala macam itu kadang buktinya nggak langsung. Apakah pengeluaran selalu mendapatkan sebelum terlebih dahulu? Iya, biasanya kita kalau di sini kebanyakan persetujuannya dengan tulisan ya, jarang ada tertulis. Di sini juga tertulis bahwa pemegang kas kecil sekaligus melakukan pencatatan awal transaksi atau benar? Iya betul Bu. Jadi di sini sebenarnya kita masih kurang sama. Jadi untuk semua proses keuangan bahkan sampai pengurusan yang harus dilakukan oleh akuntan itu dijadikan satu orang untuk saya sebagai finance. Sejauh ini sih masih seperti itu Bu, karena kita masih kurang sama. Baik, informasi ini akan kami cocokkan melalui pemeriksaan dokumen. Kami akan melakukan transaksi kecil atau mencapai kebutuhan. Kira-kira mana aja kok? Uang kecil, transaksi dan non kecil. Oke. Ini mau terus kami juga ada di
kecil, saldo bertanggal pemeriksaan tercatat sebesar 2 juta. Apakah ini saldo terakhir yang tercatat sampai hari ini? Terus saldo terakhir yang saya dapatkan hari ini. Saya akan beritahu Bapak Saksi. Jumlahnya 108 lembar, 50.004 lembar, 20.010 lembar. Jadi totalnya 1.200. Nah, tapi kas di saat ini lebih kecil daripada dulu. Apa terdapat pengeluaran yang bukan pengeluaran kas? Ada beberapa pengeluaran operasional pada ini, Pak. Boleh jelaskan sedikit? Jadi ada beberapa pengeluaran per hari ini yang belum saya lakukan catatan pada buku kas, dan ada beberapa pengeluaran pada tanggal 27 Desember kemarin yang sampai saat ini belum saya catat karena bukti transaksi masih belum saya terima. Paling itu sih, Pak. Transaksi ada yang mencatat dan bukan yang tadi. Pada tanggal tersebut kami melakukan pembelian ATK sebesar 335.000, tapi dari pihak purchasing masih belum ada informasi sampai sekarang. Baik. Saya akan melakukan pemeriksaan pada kas. Kamu dibentuk pemeriksaan. Kalau saya cek, ada beberapa transaksi yang nominalnya tidak ada pada bulan ini dan Oktober ya. Iya. Pada bukas tertulis pada bulan ini dan Oktober terdapat pengeluaran bensin dan tol 150.000, tapi belum ada nota yang tertutup. Ya betul. Saat itu sih saya dari driver aku info kalau misalnya stok tol dan bensin itu tidak keluar, Pak. Jadi saat itu saya melakukan pembelian saja. Lalu pada bulan Oktober ada transaksi pembelian AC, tapi belum ada nota. Ya itu juga nota yang sudah saya follow up terus ke purchasing, tapi sampai sekarang masih belum diberikan. Dan saya juga udah urus purchasing untuk terus follow up dan tapi tetap sampai sekarang masih belum diberikan apa-apa. Kas fisik sebesar 1.200.000 ditambah bukti pengeluaran sebesar 465.000, sedangkan saldo menurut kas buku sebesar 2 juta rupiah. Dengan demikian terdapat selisih kas sebesar 335.000. Lalu ada beberapa transaksi yang tidak ada notasi pada bulan Juni dan Oktober. Saya ingin masukkan hasil pemeriksaan kecil dengan penginputan transaksi. Boleh. Saya akan mencoba sistem itu. Baik. Apakah seluruh pengeluaran ini sudah diinput di sistem? Kami sudah lihat di sini, seperti yang tadi saya jelaskan, sesuai dengan tugas kecil masih ada beberapa pengeluaran yang masih belum saya input karena saya masih belum ada. Berarti sebagian selisih dari transaksi yang tetap. Baik, akan catat sebagai langsung. Selanjutnya, Anda akan melakukan rekonsiliasi bank. Mohon siapkan rekening koran, buku besar kas bank, dan laporan posisi keuangan. Ini untuk observasi banknya, kalau ini untuk rekening keuangan dan laporan keuangan. Saldo menurut rekening koran per 31 Desember sebesar 150 juta. Saldo menurut buku besar perusahaan sebesar 150 juta. Terdapat selisih sebesar 2 juta. 152 juta. Yang Untuk mana? menurut buku besar perusahaan. 152. Dari sisanya Uang. iya tadi yang masuk semua. Iya. Tadi saldo menurut buku, dari saldo menurut kerja. Saldo menurut rekening keuangan per 31 Desember sebesar 150 juta. Saldo menurut buku besar perusahaan sebesar 152 juta. Terdapat selisih sebesar 2 juta. Apakah terdapat transaksi bank yang belum dicatat? Ada beberapa biaya administrasi bank sebesar 100 dan pendapatan bunga sebesar 200.000 yang belum dicatat. Baik, berarti setelah penyesuaian saldo, buku akan bertambah 100.000. Kami juga menelusuri transaksi penjualan elektronik tanggal 30 Desember sebesar 1.700.000. Kapan dana masuk rekening? Dan masuk pada tanggal 20 Januari. Berarti transaksi sudah dicatat pada Desember, namun kasih bank baru terjadi Januari. Baik, ini merupakan perbedaan waktu pencatatan atau cut-off setelah penghitungan penyesuaian dan transaksi cut-off masih terdapat selisih besar.
200.000, apakah ada transaksi lain seperti cek beredar atau pesangon pencatatan? Kalau itu mungkin saya untuk kemungkinan Kami juga mencocokkan saldo kas bank dengan laporan posisi keuangan untuk memastikan penyajian saldo konsisten. Berdasarkan hasil flowchart ICQ, wawancara dan pemeriksaan dokumen, kami mencatat bahwa bagian keuangan memegang hasil kas kecil sekaligus melakukan pencatatan awal transaksi. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemisahan tugas belum memadai dan meningkatkan risiko kesalahan maupun penyalahgunaan aksi. Baik, terima kasih atas waktu selama pemeriksaannya. Untuk hasil akan saya informasikan kepada audit untuk diinfokan kepada manajer keuangan. terima kasih atas penjelasannya. Baik, terima kasih saya izin. Baik Ibu, pada sesi ini kami akan menyampaikan rekap temuan audit yang telah kami lakukan selama proses pemeriksaan. Oke, saya silakan. Nah, untuk bagian kas kecil, kami menemukan adanya selisih antara saldo buku sebesar 2 juta dengan kas fisik dan bukti pendukung sebesar 1.565.000, sehingga terdapat selisih kas sebesar 335.000. Apakah sudah diketahui prosesnya? Berdasarkan hasil verifikasi dengan tim finance, selisih tersebut disebabkan oleh adanya transaksi yang mencatat, pengeluaran yang belum nota, dan beberapa transaksi pada bulan Juli dan Oktober yang tidak didukung dokumen pajak. Selain itu, kami juga menemukan adanya pencatatan transaksi tanpa bukti pendukung yang sah seperti pengeluaran bensin, tol, dan pembersihan aset. Baik, untuk hal itu nanti kita menindaklanjuti oleh Untuk kas bank, terdapat selisih antara rekening koran sebesar 150 juta dan buku besar sebesar 152 juta, yaitu sebesar 2 juta setelah kami selisih. Tersebut disebabkan oleh biaya administrasi bank dan pendapatan bunga yang belum dicatat. Namun setelah penyesuaian masih terdapat selisih sebesar 200.000 yang belum terdapat jelas. baik, dataannya akan kami telusuri kembali. Kami juga menemukan adanya perbedaan waktu pencatatan, di mana transaksi akhir Desember dicatat sebelum dana masuk ke rekening di Januari. Baik, kami akan belajar dan memberikan catatan. Ini secara keseluruhan, temuan kami menunjukkan bahwa pengendalian kas sudah berjalan, namun masih terdapat kelemahan pada dokumentasi transaksi, ketepatan pencatatan, dan proses rekonsiliasi. Kami akan menyampaikan draft temuan ini untuk mendapatkan tanggapan dari pihak manajemen sebelum kami finalisasi. Baik, kami akan mempelajari dan memberikan catatan. Baik Ibu, terima kasih atas kerjasama yang telah diberikan selama proses auditing berlangsung. Terima kasih atas informasi pemeriksaan yang akan disampaikan. Nah, berdasarkan hasil dari audit kas kecil, kami menyampaikan bahwa masih terdapat kelemahan dalam melakukan transaksi, ketepatan pencatatan, dan pengendalian terhadap selisih kas kecil. Untuk rekomendasi yang Mas Trius akan kami lanjutkan. Untuk kas bank secara umum pencatatan sudah berjalan, namun masih terdapat keterlambatan pencatatan transaksi dan perbedaan waktu pengakuan dan kemudian selisih serta yang masih perlu diselusuri terlebih lanjut. Baik, kami tunggu laporan resminya. Secara keseluruhan, sistem pengendalian internal atas kas ini pada perusahaan sudah